Halo sahabat teacher, bertemu lagi dengan kami Play With Me TV, tempatnya berbagi ilmu seputar PAUD. Nah teman-teman, tidak terasa ya kita sudah memasuki bulan Juni nih, dimana bulan depan adalah tahun ajaran baru. Nah sudahkah Bapak dan Ibu mendaftarkan Ananda ke sekolah kelompok bermain dan TK? Pembukaan sekolah penerimaan siswa baru biasanya sudah dibuka sejak bulan November atau Desember lalu ya teman-teman, biasanya nih. Dan para orang tua pasti akan berlomba-lomba memasukkan anaknya ke sekolah favorit. Di mata orang tua, diterima di sekolah favorit adalah menjadi kebanggaan dan tolak ukur keberhasilan anak. Tapi sebetulnya seberapa penting sih sekolah favorit bisa memberikan kontribusi bagi orang tua? Dan apakah keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh mereka memang benar dibutuhkan oleh anak kita? Nah teman-teman, jangan kemana-mana, lihat terus video ini dari awal sampai selesai ya, supaya kita paham. Jangan lupa yang belum subscribe dulu, like dan nyalain notifikasi. Orang tua seringkali terjebak pada labelisasi sekolah favorit, namun melupakan kebutuhan dasar anak, sehingga yang dikejar adalah bagaimana nih anak kita mendapatkan sekolah favorit itu hanya untuk kebanggaan orang tua saja ya teman-teman, tanpa melihat sudut pandang kebutuhan sang anak itu sendiri. Nah, jadi apa saja sih sebenarnya yang perlu diketahui orang tua saat akan memasukkan anaknya ke TK atau ke sekolah kelompok bermain, dan bagaimana kriteria sekolah yang baik yang ramah anak? Yang pertama adalah kurikulum sekolah. Nah, kita lihat nih teman-teman, kurikulum sekolah TK tersebut. Kenapa kita harus tahu kurikulumnya? Karena kita perlu nih mengetahui apa saja sih yang akan diajarkan oleh sekolah tersebut kepada anak kita nantinya gitu. Apakah dia menggunakan pendekatan agama, karakter, atau akademik gitu. Kurikulum TK yang baik adalah menekankan pada pengembangan kreativitas dan interaksi sosial anak yang disertai pemahaman agama yang kuat dibandingkan dengan pendekatan yang hanya difokuskan pada akademik. Jadi pendekatan akademik juga itu diperbolehkan, tetapi harus dengan berbasis bermain ya teman-teman. Jadi tidak dengan klasikal. Yang kedua adalah karakteristik sekolah. Nah, kita sebagai orang tua, kita harus tahu nih anak kita mau dimasukkan kemana. Kita harus mengetahui karakteristik dari sekolah yang akan anak kita sekolahkan di situ. Apakah sekolah tersebut berbasis agama atau sekolah tersebut berbasis karakter, atau misalnya sekolah tersebut sekolah umum gitu. Nah, kita harus bisa membidik ya anak kita ini mau kita masukkan ke sekolah yang karakteristiknya seperti apa. Biasanya kalau yang sekolah berbasis keagamaan, biasanya keagamaan yang diajarkan di sekolah tersebut agak banyak gitu, dengan ada intensif mengajinya gitu, hafalan doa-doanya lebih banyak kayak gitu. Kalau misalnya sekolah tersebut berbasis karakter, nah biasanya diajarkannya dengan pengembangan karakter gitu. Jadi anak diajarkan benar-benar tentang kejujuran, bertanggung jawab, terus kemudian berterima kasih, mampu mengucapkan dan mengamalkan terima kasih kayak gitu, kemudian minta maaf. Nah, itu sekolah yang berbasis karakter. Kemudian kalau sekolah umum, kita tahu ya sekolah umum seperti apa, itu campuran dari semua pembelajaran. Kemudian yang ketiga, lihat metode cara guru saat mengajar dan berbicara pada anak. Nah, hal ini penting ya teman-teman kita ketahui sebagai orang tua, karena nantinya guru tersebut adalah figur yang paling sering ditemui oleh anak kita dalam jangka panjang, dan akan sering juga berkomunikasi tentang perkembangan anak-anak dengan kita sebagai orang tuanya gitu. Jadi kita patut untuk melihat guru-gurunya seperti apa di sekolah tersebut gitu, karena guru-guru itu adalah model anak-anak kedua setelah orang tua di rumah.
Poin selanjutnya adalah lokasi sekolah, teman-teman. Nah, jarak dari sekolah ke rumah atau jarak dari rumah ke sekolah itu menurut saya sangat menentukan ya, teman-teman. Jika jaraknya dekat, maka itu akan memudahkan kita sebagai orang tua untuk mengantarkan mereka dengan tepat waktu gitu. Karena kadang-kadang anak itu kan mudian ya, kadang bisa telat, mandinya telat atau makannya lama gitu. Jadi jika jarak sekolah ke rumah, rumah ke sekolah itu dekat, mudah banget gitu kita kalau misalnya ada ketelatan sedikit, kita bisa mengatur waktunya lebih cepat gitu dibanding jarak dari rumah ke sekolah agak lama gitu, agak jauh, itu akan sulit kita untuk mengatur waktunya gitu. Harus benar-benar ekstra cepat gitu. Kalau lebih dekat itu sangat memudahkan kita sebagai orang tua ketika mengantar anak dan bisa sampai ke sekolah dengan tepat waktu. Nah, itu dia teman-teman tips-tips yang sudah aku berikan buat teman semua. Semoga bermanfaat bagi orang tua yang hendak memasukkan anaknya ke sekolah kelompok bermain maupun ke sekolah TK ya. Tidak perlu memasukkan anak ke sekolah favorit atau sekolah mahal gitu ya. Yang penting sekolahnya sudah memasuki kriteria yang tips saya kasihkan tadi gitu. Itu sudah, menurut saya sudah masuk ke kriteria sekolah yang bagus gitu. Karena saya yakin semua sekolah di Indonesia ini pasti akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Semoga bermanfaat dan terus nonton channel Play With Me TV. Oke, see you next video.